kelihatan tapi nggak kebaca. Saya bacain aja deh kalau gitu ya. Faktor psikologis gibah. Yang pertama, adanya kebutuhan akan perasaan superioritas. Kenapa kalau di media sosial yang di-share yang baik-baik? Ya iyalah, yang jelek-jelek disimpan. Ya karena dia menampilkan dirinya yang terbaik di hadapan orang lain. Ini misalnya fenomena anak masuk perguruan tinggi, lulus SBT, apa? Biasanya orang tua bangga gitu-gitu ya, terus di-share. Mafhum itu. Bisa dimafhumi gitu. Adakah itu kita lakukan untuk anak-anak yang katakanlah tidak seberprestasi itu? Dan kita tetap bangga dengannya. Jadi itu karena memang manusia itu punya kebutuhan untuk superioritas. Dan apa hubungannya dengan gibah? Hubungannya karena mencari perasaan superior atau lebih baik dari orang lain itu kadang-kadang dengan menjatuhkan orang yang lain. Ini kan emang yang namanya sifat sombong itu kan indikatornya dua kan. Dia sombong itu bukan gak negor tetangga. Ih lihat tuh ibu itu sombong gitu karena gak mau negor gitu. Padahal emang orangnya introvert. Sekarang lagi ini ya anak-anak ya kalau apa-apa dikit-dikit introvert. Sombong itu kan dua kalau kata Nabi ya indikatornya. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Jadi superioritas itu ya antara lain seperti itu dengan cara apa? Supaya dia bisa meninggi maka dia menginjak orang lain. Ya antara lain caranya dengan gibah. Nauzubillah, kenapa ya Allah dikasih sifat seperti itu ya Allah? Ya supaya kita mengendalikan, supaya nggak begitu, supaya nggak muncul. Dan justru hal ini muncul karena rasa rendah diri dan ketidakamanan pribadi. Jadi makanya kalau orang yang suka sombong-sombong dalam konteks yang seperti ini, sebetulnya dia sebenarnya insecure. Ya, makanya kenapa dia harus menjatuhkan orang lain? Karena dia insecure dengan dirinya sendiri. Dia harus meninggikan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Seharusnya dikasihani orang-orang seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan afiliasi sosial. Jadi kita kan makhluk sosial ya, kita ini makhluk yang harus bergaul dengan orang. Ini mungkin yang ikut arisan ini itu paham lah, atau yang ibu-ibu guru ya, yang ibu-ibu guru yang wali-walinya macam-macam, itu ya. Kadang-kadang kalau kita mau ngobrol sama mereka itu ya ada aja gitu kan ya, breaking news lewat. Karena apa? Karena kebutuhan sosialisasinya antara lain mengharuskan dia untuk ngobrol. Nah ngobrol itu kalau udah ngobrol biasanya macam-macam gitu yang diobrolin ya. Dari A sampai Z gitu, entah gibah entah enggak, karena kebutuhan untuk afiliasi sosial. Nah yang ketiga ngisi waktu ibu-ibu. Kenal nggak dengan orang itu yang pokoknya kalau dia lagi bengong terus dia nelpon kerjaannya. Karena gabut ya, nelpon itu ngomongnya ya pokoknya ngomongin segala macam, ngomongin si ibu ini, si ibu itu. Karena ya dia gabut aja, gabutnya diisi dengan ngegosip. Terbukti ya di Indonesia itu semua acara gosip laku ya. Emang karena ya marketnya banyak. Kemudian yang keempat, nauzubillah ya, karena kurangnya empati. Maka kita bisa memahami begini ya, kenapa ada orang yang suka ngomongin orang, tapi kalau diomongin dia nggak suka. Ya karena pada dasarnya memang manusia tuh nggak suka diomongin kan, apalagi yang jelek-jelek yang dia nggak suka gitu kan. Pada dasarnya memang manusia kan kayak gitu. Kita harusnya lebih mempertebal lagi rasa empati kita. Jangan melakukan sesuatu yang kita juga nggak suka kalau itu dilakukan pada kita. Intinya sih seperti itu. Jangan mukul kalau kita nggak suka dipukul. Jangan ngomongin orang kalau kita nggak suka diomongin. Itu yang keempat ya, dan terakhir norma sosial. Jangan salah, kadang-kadang memang gosip itu jadi sesuatu yang jadi norma sosial yang umum. Kalau nggak ngegosip itu nggak gaul, nggak ya pokoknya nggak asik ibu itu, nggak seru banget, suci banget gitu. Karena itu norma sosial, karena kebutuhan kita terhadap afiliasi sosial tadi. Kalau kita nggak seperti itu, kalau kita nggak seperti mereka, kita bukan bagian dari mereka. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita jadi terjebak pada gibah akhirnya.